Halo semua sahabat itu. Perkenalkan nama saya Fatma Bulan. Saya salah satu mahasiswa S2 dari Universitas Hasanuddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang anemia. Beberapa penyebab anemia yaitu ada tiga. Yang pertama, kekurangan zat besi. Yang kedua, kekurangan vitamin B12. Yang ketiga, kekurangan asam folat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang satu persatu tentang kekurangan zat besi, apa itu kekurangan vitamin B12, apa itu kekurangan asam folat. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu ya, biar lebih jelas. Kekurangan zat besi yaitu penyebab anemia yang paling umum ya. Kekurangan zat besi dapat mengganggu produksi hemoglobin dalam sel darah merah. Yang kedua, kekurangan vitamin B12 dapat mengganggu pembentukan sel darah merah yang sehat. Kemudian yang ketiga, kekurangan asam folat. Asam folat atau vitamin B9 penting untuk memproduksi sel darah merah. Kekurangan asam folat dapat menyebabkan anemia. Jadi teman-teman, beberapa penyebab anemia itu yaitu dari tiga tadi, ada kekurangan zat besi, ada kekurangan vitamin B12, ada kekurangan asam folat. Nah, jadi teman-teman YouTube semua tidak boleh kekurangan zat besi, asam folat, sama vitamin B12 karena itu bisa mempengaruhi turunnya hemoglobin kepada pasien tersebut. Nah, kemudian kita beranjak ke di slide kedua yaitu dampak dari anemia. Nah, dampak dari anemia di sini terbagi ada tiga, yaitu kelelahan dan kelemahan, kemudian peningkatan risiko infeksi, kemudian kulit pucat. Nah, di sini juga saya akan membahas satu persatu dari apa itu kelelahan dan kelemahan, apa itu peningkatan risiko infeksi, apa itu kulit pucat. Nah, saya akan membahas satu persatu yang dimana kelelahan dan kelemahan itu kelainan itu anemia mengurangi kemampuan darah untuk mengangkut oksigen yang dapat mengakibatkan kelelahan yang berat dan kelemahan fisik. Kemudian peningkatan risiko infeksi, yaitu kekurangan oksigen dalam darah dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi. Kemudian yang ketiga, kulit pucat. Anemia dapat menyebabkan kulit menjadi pucat terutama pada area wajah, tangan, dan kuku. Kulit juga dapat menjadi lebih kurang. Nah, dampak dari anemia itu satu, kulit menjadi pucat terutama pada area wajah, tangan, dan kuku. Kulit juga menjadi lebih kering. Kemudian dampak dari anemia juga untuk rentan terjadinya infeksi. Jadi di sini teman-teman YouTube semua tidak boleh kekurangan anemia, karena kalau jika terjadi kekurangan anemia tersebut dampaknya salah satunya infeksi, kemudian kulit menjadi pucat. Kemudian kalau misalkan terjadinya kekurangan anemia juga uh, oksigen tidak akan bekerja dengan baik ke otak. Seperti itu. Kemudian kita beranjak ke slide ketiga, jenis anemia. Nah, jenis anemia di sini saya mengambil ada tiga jenis, yaitu anemia defisiensi zat besi, anemia vitamin B12, dengan anemia asam folat. Nah,
Saya juga akan menjelaskan satu persatu apa itu anemia zat besi, apa itu anemia vitamin B12, apa itu anemia asam folat. Nah, anemia yang dimaksud dengan anemia zat besi di sini adalah jenis anemia yang paling umum terjadi ketika tubuh kekurangan zat besi yang diperlukan untuk produksi hemoglobin dan sel darah. Gejalanya meliputi kelelahan kulit, pucat, pusing, dan nafas pendek. Nah, kemudian vitamin 12. Vitamin 12 ini terhadap anemia ini terjadi ketika tubuh tidak memiliki cukup vitamin B12 untuk menghasilkan sel darah merah yang sehat. Nah, ini dapat disebabkan oleh diet rendah untuk vitamin B12 atau masalah dengan menyerupai vitamin B12 dalam usus. Gejalanya meliputi kelelahan, kesemutan atau mati rasa pada tangan dan kaki dan gangguan kognitif. Jenis anemia ini yaitu itu tadi ada beberapa yang sudah saya sebutkan ya teman-teman. Jadi pokoknya intinya tidak boleh teman-teman itu kurang zat besinya, kemudian vitamin 12-nya, kemudian asam folatnya. Kemudian kita beranjak lagi ke slide ke-4. Slide ke-4 di sini sasaran terjadinya anemia. Nah, sasaran terjadinya anemia itu bisa terjadi pada usia menstruasi wanita, kemudian balita dan anak-anak, kemudian wanita hamil. Nah, anemia sasaran terjadinya anemia pada wanita hamil itu terjadinya pada saat wanita itu mengalami menstruasi terutama yang memiliki periode berat atau berkepanjangan yang memiliki risiko lebih tinggi mengembangkan anemia karena kehilangan darah setiap bulan. Nah, kemudian pada balita dan anak-anak itu yang mungkin memiliki asupan nutrisi yang tidak mencukupi atau mengalami pertumbuhan cepat dapat berisiko mengalami anemia, defisiensi besi, atau anemia asam folat. Kemudian wanita yang hamil memerlukan lebih banyak zat besi dan asam folat untuk mendukung pertumbuhan janin. Kekurangan nutrisi ini selama kehamilan dapat menyebabkan anemia. Nah, makanya kenapa disarankan ibu hamil tidak harus pola makannya itu harus teratur. Kebanyakan kan ibu hamil mengalami hiperemesis gravidarum, di mana pada kehamilan 3-6 bulan itu mual muntah terus. Nah, di situ kita sebagai bidan atau sebagai tenaga kesehatan menganjurkan ibu tersebut untuk makan biar sedikit tapi sering agar terhindar dari kurangnya asupan makanan. Nah, karena kalau misalkan kurang asupan makanan pada ibu hamil akan berdampak pada bayinya dan ibu hamil itu sendiri. Kemudian kita beralih pada slide ke-5. Pemberian tablet. Nah, di sini pemberian tablet itu saya ambil beberapa ya, yaitu pilih jenis tablet yang tepat, kemudian ikuti petunjuk dokter, kemudian pentingnya absorpsi yang baik. Nah, di sini pemberian tablet itu ada beberapa tablet tambah darah yang tersedia dengan dosis dan formula yang berbeda. Dokter atau ahli gizi akan membantu Anda memilih paling sesuai dengan kondisi Anda. Nah, kemudian ikuti petunjuk dokter. Nah, di sini penting untuk mengikuti petunjuk dokter atau ahli gizi secara ketat mengenai dosis jadwal dan durasi menggunakan tablet tambah darah, dan jangan mengonsumsi lebih dari dosis yang direkomendasikan. Kemudian zat besi yang terkandung dalam tablet tambah darah lebih baik diserap oleh tubuh jika
dikonsumsi bersama makanan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, kemudian tomat. Nah, kemudian hindari mengonsumsi tablet tambah darah bersama makanan yang mengandung kalsium, karena hal ini dapat menghambat penyerapan nutrisi. Nah, di sini pemberian tablet itu kita harus pilih jenis tablet yang tepat. Nah, pada saat kalau untuk ibu hamil, pemberian tablet sudah ditekankan oleh tenaga kesehatan tersebut, di mana ibu itu memeriksakan kehamilannya. Dan karena kalau tidak sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan tersebut, maka akan berakibat fatal, dan itu akan dampaknya kan terjadi pada janin ibu itu tersebut. Makanya harus tablet yang dipilih oleh bidan sudah sesuai dengan kebutuhan ibu hamil itu sendiri, dan kemudian ikut petunjuk dokter. Nah, kenapa? Karena setiap ibu hamil diharuskan meminum obat tersebut dengan petunjuk dokter, karena dokter itu sudah menyarankan ibu untuk minum obat yang sudah dianjurkan seperti vitamin Fe. Vitamin F, di mana kita tahu vitamin Fe itu sangat sangat penting untuk ibu hamil agar anemia pada ibu hamil itu tidak terjadi. Karena pada saat anemia pada ibu hamil itu terjadi, maka akan berdampak pada ibu dan bayi itu sendiri. Dan pada saat persalinan, jika terjadi banyak darah yang keluar, maka jika ibu itu HB-nya normal, dia tidak akan merasa pusing atau kelelahan pada salinannya tersebut. Tetapi jika ibu pada saat kehamilannya dia tidak mengonsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran dokter, dia akan berdampak fatal pada saat dia melahirkan. Nah, kemudian pentingnya absorpsi yang baik. Nah, di mana kenapa disebut pentingnya absorpsi yang baik? Karena zat besi yang terkandung dalam tablet tambah darah lebih baik diserap oleh tubuh jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang mengandung vitamin C seperti jeruk atau tomat. Hindari mengonsumsi tablet tambah darah bersama makanan yang mengandung kalsium atau kopi, karena kita tahu kopi itu dia tidak bagus untuk ibu hamil tersebut. Jadi ibu hamil itu secara mudah harus pintar-pintar untuk memberikan edukasi kepada kliennya agar tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat persalinannya nanti. Nah, seperti itu. Karena kita tahu di Indonesia ini banyak sekali angka kematian, masih tinggi angka kematian terhadap gizi dan anemia. Nah, makanya anemia itu masih salah satu penyebab tertinggi kematian untuk ibu hamil di Indonesia. Jadi untuk anemia itu sendiri pada ibu hamil sangat berisiko jika ibunya nanti melahirkan dengan anemia. Itu karena nanti akan menyebabkan salah satu faktor terjadinya bayi lahir badan berat, bayi lahir rendah. Jadi nanti jika anemia ibu hamil tersebut tidak ditangani akan menyebabkan kematian pada ibu tersebut. Makanya disarankan ibu itu setiap hamil harus memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan terdekat.
seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin kita tahu ya, walaupun bukan ibu hamil, ibu yang tidak hamil saja, jika terjadi anemia, dia pasti merasakan pusing, terus sakit kepala, terus nafsu makannya kurang, kemudian dia akan merasa lelah. Kemudian, nah hal itu kan apa terjadi pada orang yang mengalami anemia, apalagi ibu yang sedang hamil. Makanya ibu yang sedang hamil kan uh, apa, kelelahannya cepat sekali. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan harus menyarankan ibu tersebut untuk makan makanan bergizi, kemudian istirahat yang cukup jika itu terjadi anemia, agar pada saat persalinannya nanti ibu itu dia tidak mengalami anemia. Ya, seperti itu. Jadi jenis-jenis anemia itu kan yang sudah saya sebut tadi, ada seperti zat besi, kemudian vitamin B12, kemudian asam folat. Nah, zat besi ini harus terpenuhi pada pada ibu hamil yang mengalami anemia, agar jika zat ibu hamil zat besinya tidak terpenuhi, maka dia akan mengalami anemia. Nah, anemia itu pada ibu hamil akan akan dampak pada bayi ibu itu tersendiri. Nah, kemudian vitamin 12-nya, jika vitamin 12-nya tidak terpenuhi, makanya ibu itu akan merasa kelelahan, ya, karena salah satu vitaminnya tidak terpenuhi, kayak dia uh, apa, nafsu makannya kurang, kemudian dia selalu merasa capek, padahal dia enggak tidak berbuat kayak membersihkan rumah atau kerja kantoran. Dia hanya duduk saja, tapi dia selalu merasakan lelah pada dirinya sendiri. Nah, makanya tidak disarankan ibu hamil kekurangan defisiensi vitamin B12, terus defisiensi asam folat. Nah, asam folat itu pada ibu hamil juga sudah apa namanya tidak dianjurkan untuk kekurangan asam folat. Kenapa? Karena uh, asam folat itu kan vitamin dapat menyebabkan anemia dengan gejala yang mirip dengan anemia definisi besi dan vitamin B12. Asam folat penting untuk diproduksi sel darah merah yang sehat. Mungkin seperti itu saja penjelasan saya teman-teman tentang tentang anemia pada ibu hamil. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Jangan lupa share, like dan komen. Terima kasih.